Halo, selamat datang di Extertainment. Dalam video kali ini, kami akan membagikan kisah mengenai peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa yang menjadi titik penting perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Berikut ini merupakan kisah lengkapnya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak serta-merta membuat Indonesia aman dari ancaman penjajah. Buktinya, selang 1 bulan setelah proklamasi dibacakan, Indonesia sudah harus bersiap menghadapi serangan sekutu. Pada 29 September 1945, Allied Forces Netherlands East Indies atau AFNI tiba di Batavia. Tujuan AFNI datang ke Indonesia antara lain melucuti senjata Jepang, memulangkan tentara Jepang ke tanah airnya, dan membebaskan sekutu yang ditawan Jepang. Untuk menyelesaikan tugasnya, AFNI mengerahkan 3 divisi, yaitu Divisi India ke-23 di bawah Komando Mayor Jenderal Hawthorne yang bertugas di Jawa Barat, Divisi India ke-26 di bawah Komando Mayor Jenderal Chambers yang bertugas di Sumatera, dan Divisi India ke-5 di bawah Komando Mayor Jenderal Manserv yang bertugas di Jawa Timur. Namun, AFNI ternyata tidak hanya datang sendirian. Dalam rombongan pasukan AFNI terdapat pula rombongan Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Tujuan NICA datang ke Indonesia ialah untuk mendirikan kembali pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Kabar datangnya rombongan NICA ini kemudian didengar oleh rakyat Indonesia. Para tentara dan laskar-laskar rakyat merasa tidak senang dengan kedatangan AFNI dan NICA. Mereka kemudian mulai melakukan perlawanan. Perlawanan rakyat Indonesia terjadi di beberapa tempat. Di Surabaya misalnya, terjadi pertempuran besar yang hingga kini dikenang sebagai Pertempuran 10 November. Semangat perlawanan arek-arek Surabaya ini kemudian menular ke beberapa daerah. Salah satunya Bandung. Di Bandung, tentara sekutu pertama kali datang pada 12 Oktober 1945. Tentara yang hadir merupakan gabungan dari tentara Inggris dan Belanda. Tentara Inggris yang datang berasal dari Brigade 37 pimpinan Kolonel MacDonald. Ketika tiba di Bandung, MacDonald langsung memberikan ultimatum kepada Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan Laskar Pejuang untuk segera menyerahkan senjata kepada tentara sekutu. Tentu saja, TKR dan Laskar Pejuang menolak untuk tunduk pada ultimatum MacDonald. Pertempuran antara pejuang Indonesia dan tentara sekutu pun tidak dapat dihindarkan. Pada malam tanggal 24 November 1945, TKR melakukan serangan ke markas-markas tentara sekutu di Bandung Utara. Termasuk di antaranya Hotel Savoy Homan dan Hotel Preanger. Serangan ini membuat MacDonald merasa berang. Ia kemudian mengultimatum Gubernur Jawa Barat agar mengosongkan Bandung Utara dari masyarakat sipil maupun pasukan bersenjata. Namun, lagi-lagi ultimatum ini tidak diindahkan. TKR dan Laskar Pejuang merespon ultimatum ini dengan mendirikan pos-pos gerilya di Bandung Utara. Pertempuran terus berlanjut. Tercatat, pertempuran terjadi di wilayah Cihargelis, Sukajadi, dan Pasar Kaliki. Selain itu, tentara sekutu juga berusaha untuk merebut balai besar kereta api. Namun usaha itu berhasil digagalkan. Tidak hanya sampai di situ saja, pasukan sekutu juga melancarkan serangan ke Ciater dan Lekong Besar untuk membebaskan tawanan Eropa. Di tengah jalannya pertempuran, kekuatan pasukan sekutu berkurang setelah adanya sejumlah tentara yang membelot. Tentara yang membelot merupakan serdadu Inggris dari India. Salah satunya Kapten Mirza dan pasukannya. Hal ini semakin membuat sekutu geram.
Mereka kemudian menghubungi Jenderal A.H. Nasution untuk menyerahkan tentara yang membelot tersebut. Namun, hal ini ditolak oleh Nasution. Di tengah kondisi seperti itu, pasukan sekutu kemudian kembali memberikan ultimatum. Pada 21 Maret 1946, pesawat Dakota milik Angkatan Udara Kerajaan Inggris menurunkan ribuan kertas ultimatum. Dalam ultimatum itu, tentara dan masyarakat sipil diminta mengosongkan Bandung paling lambat tanggal 24 Maret 1946 pukul 24.00. Menanggapi hal ini, Ketua Komite Nasional Indonesia atau KNI Jawa Barat Residen Ardi Winangun berangkat ke Jakarta untuk menemui Perdana Menteri Sultan Syahrir. Dalam pertemuan itu, Syahrir menyarankan kepada para pejuang di Bandung untuk menuruti ultimatum tersebut. Kepada Jenderal Nasution, Sultan Syahrir juga menyampaikan hal serupa. Ia menyarankan kepada Nasution untuk memenuhi ultimatum sekutu. Sebab, menurut Syahrir kekuatan tentara Indonesia belum sanggup untuk menandingi sekutu. Sementara itu pada 23 Maret 1946, Jenderal Hawthorne kembali memberikan ultimatum kepada warga Bandung. Melalui radio, ia mengatakan akan membersihkan Bandung Selatan dari angkatan bersenjata. Ia juga meminta kepada warga sipil untuk meninggalkan kota. Namun, lagi-lagi warga sipil dan para pejuang tidak memperdulikan ultimatum tersebut. Pada 24 Maret 1946, Nasution berangkat ke Bandung. Ia mencoba melakukan negosiasi dengan sekutu untuk menunda batas ultimatum. Namun, tentara sekutu menolak negosiasi tersebut. Nasution kemudian berbicara dengan bawahannya. Ia dengan berat hati menyampaikan kepada bawahannya agar mengikuti ultimatum tersebut. Namun para bawahannya menolak untuk melakukan hal itu. Nasution sebenarnya enggan untuk menyerahkan kota Bandung. Namun ia memiliki prinsip bahwa perwira harus tunduk apa kata pemerintah. Untuk mencari jalan tengah dari permasalahan ini, Nasution kemudian melakukan rapat dengan pimpinan militer lainnya. Akhirnya jalan tengah yang dipilih ialah dengan membumi hanguskan kota Bandung. Tentara Indonesia tidak ingin mempermudah sekutu di Bandung. Bumi hangus Bandung mulai dilaksanakan dini hari 24 Maret 1946. Namun, ada warga sipil yang telah memulainya lebih dulu pada malam hari di tanggal 23 Maret. Gedung pertama yang dibakar adalah Bank Rakyat, lalu daerah Bancai, Cicadas, Braga dan Tegalega pun dibakar. Kota Bandung telah menjadi lautan api. Kepulan asap menari-nari di udara sampai terlihat dari luar kota. Itu dia merupakan kisah peristiwa Bandung Lautan Api, sebuah peristiwa heroik yang akan terus dikenang oleh generasi mendatang. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. See you!